Karena saya merasa dulu orangnya introvert, teman-teman. Sebelum nanti saya masuk ke strength ya. Jadi saya menggali, saya mencari beberapa sertifikasi, pelatihan dan lain sebagainya saya kumpulkan. Seperti misalnya kalau teman-teman lihat di sini, saya mengikuti sertifikasi pembicara publik, kemudian juga fasilitator, kemudian juga NLP, ya NLP juga saya ikuti, dan termasuk juga Strength Finder Coach yang terakhir. Dan ini membuat saya berpikir begini, seorang yang introvert itu ternyata mampu untuk keluar dan menyesuaikan diri menjadi sangat fleksibel, menjadi orang yang ekstrovert. Kalau mungkin satu di antara Anda saat ini masih ragu, bisa nggak ya saya itu tampil ekspresif? Bisa nggak ya saya menguasai public speaking? Nah hari ini sebelum masuk ke strength-nya, teman-teman, saya ingin mengajak begini, bahwa kita sebenarnya dapat mengembangkan skill kita, apapun yang ingin kita kembangkan, termasuk public speaking. Ada sebuah step yang kemudian saya rasakan. Sejak awal yang merasa introvert, kemudian sekarang mulai sangat-sangat menyukai tahapan demi tahapan pengembangan public speaking itu, saya rasa bahwa ada sebuah pola. Sebuah pola yang kalau saya lihat, itu bisa dilakukan oleh semua orang. 3M. M pertama memikirkan. Ya, segala sesuatu kalau kita ingin belajar termasuk public speaking, kita wajib mampu memikirkan, teman-teman. Memikirkan. Bayangin aja kalau kita mau belajar public speaking tapi kita nggak mampu memikirkan apa sih itu public speaking, apa sih yang dipelajari. Atau ada orang-orang yang ingin belajar public speaking kemudian mereka berpikir begini, ngapain belajar berbicara ya? Padahal saya lahir sudah oke bicaranya, saya lantang bicaranya ke depan. Ada orang-orang yang masih berpikir begitu, tapi ketika dia diberi kesempatan untuk berbicara, bukan offline tapi melalui virtual seperti ini, kemudian mereka tidak mampu mengendalikan diri, nervousnya lebih besar. Apa yang terjadi? Nah, step pertama ini adalah memikirkan. Kita harus mampu dulu memikirkan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita berbicara mengenai public speaking, kita mampu memikirkan dulu. Itu M pertama. M yang kedua, mengulang-ulang. Setelah mampu memikirkan, baru mengulang-ulang. Saya dulu memikirkan dulu ya. Setelah saya punya pengalaman, tapi saya memikirkan lagi, sebenarnya public speaking itu apa? Apa yang dipelajari? Setelah kemudian saya dapatkan esensinya, baru kemudian saya mengulang-ulang melalui sebuah latihan, dan terakhir baru menguasai. Nah, bahasan 3 ini teman-teman, ini yang sangat simpel dan sangat mudah. Bahasan 3 ini ternyata ada kajian secara keilmuan. Ya, kajian secara keilmuan. Saya menemukan juga bahwa di tahap memikirkan itu ternyata itu merupakan tahap kognitif. Ya, ikut training, ya ikut privat, membaca buku, nonton YouTube channel, nonton Instagram, ya IGTV-nya Pak Tanadi atau IGTV saya juga, itu adalah bagian dari tahap kognitif. Setelah kita tahu, baru kemudian kita harus melatihnya. Karena public speaking itu dikatakan sebuah skill, teman-teman ya. Dulu saya berpikir bahwa kalau mengacu kepada definisi public speaking, saya sangat senang dengan sebuah definisi yang mengatakan begini. Public speaking is speak in front of the public with effectively and efficiently. Berbicara di depan publik secara efektif dan efisien, bukan bicara tentang memanjangkan kata-kata menjadi lama atau kemudian menjadi hebat, bukan. Tapi bagaimana kemudian kita berbicara secara efektif dan efisien, pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada audiens kita. Banyak orang sudah belajar secara kognitif, dia ikut training, banyak banget ikut training public speaking, udah nggak tahu, udah terhitung, sertifikatnya udah numpuk semua, tapi begitu disuruh nyoba berbicara ke depan, menerapkan public speakingnya, dia mundur. Saya nggak bisa, belum bisa. Karena kenapa? Karena tahap asosiatifnya yang kemudian belum maksimal. Ya, tahap asosiatif ini ternyata itu merupakan sebuah tahapan di mana kita harus mensinkronkan antara otak dengan otot. Ya, antara otak dengan otot. Kadang-kadang otaknya udah lari duluan, ototnya nggak bisa gerak. Nah, di tahap asosiatif inilah ini mensinkronkan. Melakukan kesalahan, bangkit lagi, melakukan kesalahan, bangkit lagi. Ya, setelah itu baru kemudian masuk ke tahap otonom, tahap menguasai. Di sini banyak orang mengatakan begini. Kalau teman-teman masih ingat ya, pasti sangat-sangat sering disebutkan tentang teori 10.000 jam. Untuk bisa belajar menguasai public speaking 10.000 jam. No, tidak perlu sampai 10.000 jam. 20 jam pun Anda sudah bisa menggunakan public speaking. Kalau 10.000 jam itu menjadi profesional, world class skill. Tapi kalau untuk bisa kemudian digunakan, cukup 20 jam. 20 jam ini juga ada teorinya dari Josh Kaufman ya. Tapi begini teman-teman, kenapa banyak orang kadang ingin belajar public speaking, kemudian dia stuck?
permasalahan yang sering terjadi adalah pada tahap kognitif. Pada tahap kognitif, banyak orang terkadang di tahapan kognitif itu sudah lelah. Karena kalau kita bicara mengenai public speaking itu materinya banyak banget. Referensinya juga banyak banget. Bagaimana caranya memudahkan kita ingin belajar mengenai public speaking? Yang saya lakukan pertama adalah dengan ini, teman-teman. Bagian di tahap kognitif ini untuk memudahkan agar saya nggak gagal, agar saya kemudian nggak memikirkan begini, aduh susah banget ya materinya banyak banget begitu. Saya lakukan 3M lagi. Selain memikirkan, mengulang-ulang, dan juga menguasai. Nah, di tahap kognitif itu dilakukan dengan 3M lagi. Apa 3M? Materi yang banyak banget itu, saya membaca beberapa buku ya, referensi saya baca, training saya ikuti, sertifikasi saya ikuti, pengalaman juga jurnalis, news anchor, saya rasakan, saya pertimbangkan, dan lain sebagainya. Setelah itu baru 3M ini saya lakukan. Yang pertama, mencacah, membreakdown. Ya, membreakdown. Jadi, materi yang banyak itu kemudian saya breakdown, saya pilah-pilah lagi. Setelah mencacah kemudian dipilah lagi, yang mana saya gunakan, yang mana enggak, biar enggak terlalu penuh, biar enggak terlalu banyak. Setelah dipilah baru kemudian saya urutkan. Nah, hasil yang saya lakukan dengan 3M inilah yang sering saya bagikan, saya sebut dengan The 7 Keys of Public Speaking Mastery.